I just had to let you know you're. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan apa itu anuitas dan angsuran. Nah, di sini aku anggota kelompok yang bernama Sivalia Nasari, absen 34. Nah, di sini tuh yang pertama adalah anuitas. Definisi anuitas itu apa sih teman-teman? Anuitas itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala setiap bulanan atau tahunan dalam jangka waktu tertentu. Dalam keuangan, ini merupakan metode cicilan yang menggabungkan pokok dan bunga sehingga jumlah total angsuran tetap sama setiap periodenya. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama itu anuitas akhir atau post numerando. Pembayaran dilakukan di akhir tiap periode, angsuran terakhirnya tidak mengalami pembungaan. Jenis ini biasanya diterapkan pada sistem keuangan dan perbankan. Rumus anuitas akhir adalah NA sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Dengan NA, nilai akhir, A anuitas atau angsuran tetap, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode. Nah, yang kedua, ini ada anuitas muka ya teman-teman, atau bisa disebut juga pranumerando. Pembayaran dilakukan di awal tiap periode, angsuran terakhir sudah mengalami pembungaan satu periode. Jenis ini umum digunakan untuk sewa atau asuransi. Rumus anuitas muka adalah NA, A, NA sama dengan A dikali 1 ditambah I, dikali 1 ditambah I, pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Dengan NA sama dengan nilai akhir, A anuitas angsuran tetap, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode. Nah, selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junita Mufida Belia, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan nilai masa depan dan masa sekarang. Yang pertama adalah nilai masa depan. Nilai masa depan yaitu pembayaran yang dilakukan setelah beberapa periode pembayaran tetap dengan bunga majemuk. Biasanya digunakan untuk menghitung tabungan atau investasi berkala. Rumusnya adalah NA sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, NA adalah jumlah investasi, A adalah besar pembayaran, I adalah suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Nah, selanjutnya ada nilai sekarang. Nilai sekarang menunjukkan jumlah uang setara saat ini. Perhitungan dilakukan berdasarkan pembayaran tetap di masa mendatang. Biasanya digunakan untuk menghitung besar pinjaman yang setara dengan cicilan tetap. Rumusnya adalah NS sama dengan A kali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, NS adalah jumlah pinjaman, A besar pembayaran, I adalah suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Nah, selanjutnya, di sini aku mau menjelaskan tentang angsuran. Definisi angsuran. Angsuran adalah pembayaran pinjaman yang dilakukan secara berkala. Jumlah angsuran tetap setiap periode. Setiap angsuran terdiri dari dua bagian, yaitu angsuran pokok dan bunga. Angsuran pokok digunakan untuk mengurangi utang. Bunga adalah biaya dari pinjaman. Makin lama, bunga makin kecil karena dihitung dari sisa pinjaman yang makin berkurang. Sebaliknya, angsuran pokok makin besar dari waktu ke waktu. Ya, perkenalkan nama saya Fahrian Prima Saputra. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang angsuran dengan bunga tunggal. Pada sistem bunga tunggal, bunga dihitung dari pokok awal pinjaman. Besarnya bunga tetap setiap periode. Meskipun pokok pinjaman berkurang, bunga tidak akan berubah. Saat membayar cicilan, bagian bunga tetap sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya juga. Yang pertama ada rumus jumlah bunga pinjaman atau B sama dengan N dikali M0 dikali I, di mana N sama dengan banyak cicilan, M0 sama dengan besar pinjaman awal, I sama dengan bunga tunggal. Dan yang kedua,
ada rumus jumlah total pinjaman awal dan bunga, atau MN sama dengan M0 ditambah B, di mana M0 sama dengan besar pinjaman awal ditambah B jumlah bunga pinjaman. Dan yang ketiga, ada besar angsuran tetap jika dicicil N kali, atau A sama dengan M0 ditambah B dibagi N, di mana M0 sama dengan besar pinjaman awal ditambah B sama dengan bunga pinjaman dibagi N sama dengan banyak cicilan. Dan di slide selanjutnya, angsuran dengan bunga majemuk. Dalam kehidupan nyata, banyak lembaga keuangan tidak memakai bunga tunggal. Mereka menggunakan bunga majemuk. Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman tiap periode. Bunga yang sudah terbentuk akan ikut dikenai bunga lagi di periode berikutnya. Sistem ini disebut bunga berbunga. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 1. Besar angsuran tetap A. A sama dengan M0 kali I1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N min 1. Angsuran tetap sama dengan pokok periode ke N plus bunga periode ke N. Nomor 2. Angsuran pokok periode ke N PN. Angsuran pokok periode ke N PN sama dengan A min I kali M0 kurung tutup kurung buka 1 plus I kurung tutup K min 1. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 3. Sisa pokok pinjaman setelah N periode. SN sama dengan M0 kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N. Terus min A kali 1 plus I kurung tutup pangkat N min 1 per I. Lanjut ya, nomor 4. Bunga periode ke N. Bunga pada periode ke N dihitung dari sisa pinjaman setelah pembayaran periode terakhir, periode ke N-1. BN sama dengan I kali SN min 1. Oke, kita lanjut ya. 5. Besaran pokok pinjaman nilai sekarang. M0 sama dengan A kali 1 min kurung buka 1 plus I kurung tutup min pangkat N. Terus ada pernya per I. Nah, ini artinya A sama dengan angsuran tetap per periode, M0 sama dengan pokok pinjaman, I sama dengan bunga per periode desimal, N banyak periode. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Husna Zahra dari absen 19. Di sini aku mau mengajarkan nih ke teman-teman gimana sih cara mengerjakan soal dari anuitas dan angsuran. Di sini adalah contoh soal yang pertama ya teman-teman. Lani menabung 500.000 tiap bulan di bank. Bunga yang diberikan sebesar 1 juta per 1% per bulan. Lama Lani menabung adalah 12 bulan. Berapakah nilai tabungan Lani di akhir tahun? Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menulis nih teman-teman. Apa aja yang diketahui di soal yang tadi. Yang diketahui pertama kali adalah A, atau besar pembayaran tiap bulan, yaitu sebesar Rp500.000. Nah, N adalah lama Lani menabung, 12 bulan. I adalah bunga yang diberikan sebesar 1% per bulan atau 0,01. Nah, tadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai tabungan Lani di akhir tahun? Berarti yang kita cari atau yang ditanyakan adalah nilai masa depan atau NA. Nah, kita tulis dulu nih rumus NA. Rumus NA adalah NA sama dengan A dikali 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1 dibagi I. Kita masukkan nilai-nilainya ya teman-teman. A adalah 500.000 dikali 1 ditambah I-nya 0,01, N-nya pangkatkan 12, pangkat N atau pangkat 12, dikurangi 1, dibagi 0,01.
kerjakan yang dalam kurung dulu ya teman-teman. 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 12 hasilnya adalah 1,1268. Nah, setelah ini kita kerjakan yang kanan dulu ya teman-teman, yang ini kita kerjakan dulu. 1,1268 dikurangi 1 dibagi 0,01 hasilnya adalah 12,68. Nah, setelah kita udah mencari yang bagian kanan, ya teman-teman, kita bisa kalikan dengan 500.000. 500.000 dikali 12,68 hasilnya adalah 6.340.000. Jadi, nilai tabungan Lani di akhir tahun adalah 6.340.000 rupiah. Nah, ini teman-teman ada soal yang kedua. Faktoni meminjam uang sebesar 10 juta di bank. Jangka waktu pinjaman adalah 5 bulan. Bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahun. Buatlah perhitungan angsuran yang harus dibayarkan Faktoni tiap bulan. Sama seperti tadi ya teman-teman, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita tulisin dulu apa aja sih yang diketahui di soal tadi. Yang pertama adalah M0. M0 adalah besar pinjaman awal, yaitu 10 juta. Terus N adalah jangka waktu pinjaman selama 5 bulan. Dan I adalah bunga yang dikenakan yaitu sebesar 12% per tahun atau 0,01 per bulan. Nah, yang ditanyakan tadi apa ya teman-teman? Angsuran yang harus dibayarkan oleh Faktoni tiap bulan atau A ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui A itu ada 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama kita mencari B atau jumlah bunga pinjaman dengan rumus B sama dengan N dikali M0 dikali I. Ini tadi 5, M0-nya 10 juta dikali I 0,01 sama dengan 500.000 rupiah. Nah, setelah mencari B, step kedua yang harus kita lakukan adalah cari MN. MN adalah jumlah total pinjaman awal dan bunga. Cara yang harus kita lakukan adalah menambah saja antara M0 jumlah pinjaman awal dan bunga. Ini kita bisa tulis seperti ini saja, atau teman-teman langsung cari jawabannya juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita tulis aja lagi ya teman-teman, seperti ini saja. Nah, step yang ketiga yang harus dilakukan adalah mencari A. Rumus A adalah zat angsuran yang harus dibayarkan oleh Faktoni tadi. Nah, A sama dengan M0 ditambah B dibagi N. M0 tambah B itu kan sama dengan MN ya teman-teman. Tadi kalau teman-teman sudah mencari hasilnya, langsung tulis saja tidak apa-apa. Tapi karena kita belum mencari, kita tulis seperti yang di atasnya persis ya teman-teman. Jadinya 10 juta ditambah 500.000 dibagi N. N-nya tadi kan 5. 10 juta ditambah 500.000 sama dengan 10.500.000 rupiah dibagi 5 sama dengan 1.100.000 rupiah. Jadi, angsuran yang harus dibayarkan Tony tiap bulan adalah 1.100.000 rupiah. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Erita Jaya Pramestya, absen 10. Pertanyaannya adalah, Zaki meminjam uang sebesar 600.000 di koperasi dengan bunga majemuk 15% per tahun. Jika ia mengangsur selama 10 bulan, maka hitunglah yang pertama A, angsuran tiap bulannya, kemudian yang B, sisa pinjaman setelah 5 kali mengangsur. Nah, pertama, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah ada M0 atau jumlah pinjaman awal, yaitu 600.000. Kemudian N itu lama atau banyaknya periode. Tadi tertulis bahwasannya selama 10 bulan, maka kita tulis periodenya adalah 10. Kemudian ada besarnya bunga per periode, yaitu lambangnya I, yaitu 15% per tahun. Namun teman-teman, periode yang kita gunakan adalah bulan, bukan tahun.
Jadi kita harus mengubahnya menjadi per bulan terlebih dahulu, yaitu dengan cara 15 ini 15% dibagi dengan 12, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan hasilnya adalah 0,0125 per bulan. Kemudian kita jawab pertanyaan yang A, yaitu besar angsuran per bulannya. Kita menggunakan rumus A sama dengan M0 dikali I dalam kurung 1 plus I pangkat N dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, kita tinggal memasukkan aja nih teman-teman nilainya. Tadi kan M0-nya adalah 600.000. Kita masukkan ke sini, kemudian I-nya adalah atau besar bunganya adalah 0,0125 dimasukkan dikali satunya tetap ya teman-teman. Kemudian I-nya dimasukkan lagi dan N-nya atau periodenya kita masukkan yaitu 10. Dan yang bawahnya itu tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setelah kita masukkan kita mulai hitung nih teman-teman. Ini ada M0-nya pertama, lalu ini ada I-nya dikali tadi yang 1 ditambah I-nya itu dihitung dulu teman-teman. 1 ditambah 0,125 hasilnya adalah 1,0125 dipangkatkan dengan N, yaitu N-nya 10. Setelah itu kita mulai hitung nih teman-teman. M0-nya masih tetap, kemudian I-nya juga masih tetap. Nah, kemudian kita hitung yang ini teman-teman. Setelah dipangkatkan 10 itu hasilnya 1,1323 dibagi ini juga pangkatnya kita hitung. Setelah dihitung sama kan seperti yang di atas. Lalu digunakan dengan 1. Nah, setelah itu M0-nya kita tulis lagi. Lalu setelah ini dihitung ya teman-teman, akan ketemu nilainya yaitu 0,107 atau 0,107. Dan M0 ini 600.000 dikali 0,107 hasilnya adalah 64.200. Jadi besarnya angsuran per bulannya adalah 64.200. Kemudian yang B ya teman-teman. Jadi kita mencari besarnya pinjaman setelah 5 kali mengangsur. Kita menggunakan rumus SN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N dikurangi A kali dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Karena tadi setelah 5 kali mengangsur, berarti N-nya adalah 5. Kita ganti semua N yang ada di rumus itu menjadi 5 ya teman-teman. Kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Tadi kan M0-nya adalah 600.000 kita masukkan, kemudian I-nya adalah 0,0125 dimasukkan, dan juga A-nya sudah kita cari di poin yang A tadi, yaitu besar angsuran tiap bulan, yaitu 64.200. Kemudian ini juga sama, dimasukkan angka-angkanya, jadinya seperti ini. Kemudian kita mulai hitung satu persatu, yaitu M0-nya kita turunkan terlebih dahulu, lalu kita hitung dulu, ini 1 plus 0,0125 dipangkat 5, itu hasilnya adalah 1,0641. Dikurangi, A-nya tetap kita turunkan, kemudian dikali dengan ini setelah dijumlah, dipangkatkan, pertama dipangkat 5, dikurangi 1, kemudian dibagi 0,0125, hasilnya adalah 5,128. Kemudian kita hitung ya teman-teman, yang pertama itu 600.000 dikali 1,0641, itu hasilnya 638.460. Dikurangi 64.200 dikali 5.000 dikali 5,128 hasilnya adalah 329.217. Karena ini tanda minus, maka minusnya turun ke sini. Dan hasilnya 638.460 dikurangi 329.217 hasilnya adalah 309.243. Nah, di sini aku akan kasih soal buat kalian nih. Dari tadi kalian udah dengerin kan soal penjelasannya dari contoh soal, terus caranya gimana. Lah, di sini kita ada soal nih, latihan soal buat kalian. Nah, yang akan dibacakan oleh Abel. Oke, soalnya adalah Vicky meminjam sejumlah uang. Uang tersebut akan dikembalikan dengan angsuran tetap
sejumlah 3 juta per bulan selama 10 bulan dengan bunga majemuk 2% per bulan. Besar uang yang dipinjam Vicky adalah, nah, jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Nah, kalian udah tahu kan soal yang pertama tadi. Sekarang saya akan membacakan soal yang kedua. Di sini ada soal, Bu Rahma membeli lapangan padel dengan pinjaman seharga 120 juta dari bank. Bank menetapkan bunga 0,8% per bulan dengan sistem anuitas 10 tahun. Besar angsuran tetap setiap bulan adalah 1.600.000. Sisa pinjaman Bu Rahma setelah membayar angsuran bulan ke-60 adalah... Nah, teman-teman, kalian tadi udah ngerjain soal yang pertama dan soal yang kedua. Ini kita udah sampai di soal yang terakhir nih, teman-teman. Kira-kira dari tadi kalian bisa nggak nih ngerjainnya? Nah, untuk soal yang terakhir itu adalah Pak Adi membeli mobil bekas secara kredit. Ia meminjam uang sebesar 60 juta untuk pembelian tersebut. Bunga yang dikenakan itu sebesar 1,5% per bulan dan lama cicilannya adalah 20 bulan. Di sini kalian coba tentukan yang pertama adalah angsuran tetap per bulan yang harus dibayar Pak Adi. Kemudian yang kedua adalah sisa utang pokok setelah pembayaran keempat. Kemudian yang terakhir adalah besar angsuran pokok pada bulan ketiga dan bulan keempat. Nah, itulah soal yang terakhir nih, teman-teman. Nah, teman-teman kalau udah bisa jawab, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Bye-bye. Nah, teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mendengarkan penjelasan kita dari tadi tentang materi anuitas dan angsuran. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini teman-teman bisa terima dengan baik dan mengaplikasikannya dengan baik juga ya, teman-teman. See you next time. Bye-bye. I just had to let you know you're